Puji Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Eagle yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pelayanan firman Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Pastikan saudara ada di satu posisi yang tepat untuk menikmati berkat Tuhan pada pagi ini. Saya, saudara, beberapa minggu ini sedang bergumul tentang cara-cara ibadah online kita. Nah, saya pernah sampaikan di pemuritan di Jitsi Meet kita, tentang ketika kita beribadah. Saudara masih ingat, ini kalau saya tidak salah sudah ibadah online yang keberapa ini? Ini sudah masuk bulan kedua ya, 2 bulan ya, sudah 2 bulan. Nah, masih ingat waktu ibadah online pertama? Kalian masih ingat? Di sini kita taruh meja, Komik waktu itu yang worship leader, duduk, singernya semua duduk. Ya kan? Masih ingat ya? Betul ya? Ya, yang di rumah betul ya? Bilang betul, ketik aja di situ. Ada operator yang lihat di situ. Nah, jujur waktu bilang ibadah online, ini saya sedikit mau bersaksi. Sehingga muncul tema ini. Saya bilang saya sama Ibu Gembala terjadi perdebatan kecil. Ibu Gembala tanya sama saya, ntar ibadahnya singer di depan, semuanya full. Malah saya mau bilang begini, gak usah pakai drum, gak usah pakai bass, pakai aja keyboard tunggal. Yang lain juga pakai gitar kok. Kan Tuhan gak lihat itunya. Tuhan kan gak lihat kamu pakai keyboard, kamu full band, atau kamu pakai gitar lalu aku hadir. Enggak kan? Yang penting kan hati kan? Ya kan? Nah, Ibu Gembala bilang begini, nggak bisa dong. Kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena pemain musik kita bisa kita kumpul, lalu alat-alat kita lengkap. Dan akhirnya saya buatlah acara seperti itu, seperti waktu itu. Di sini ada meja, worship leader semua duduk. Lalu mereka lapor ke saya, Ibu Gembala salah satunya, nggak enak. Nggak maksimal pelayanan seperti itu. Saya bilang, nggak apa-apa. Sejak dari minggu-minggu itu, saya itu bergumul. Saya mulai lihat perubahan yang sangat signifikan dari setiap ibadah. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, satu kali di tengah-tengah saya doa, Tuhan taruh dalam hati saya. Dan minggu lalu itu konfirmasi buat saya. Saya sudah dapat kata-kata itu di dalam hati saya. Tuhan bilang begini, kamu mau nyanyi untuk siapa? Kalau pakai bahasa Teochew, le ai chiu gua untuk di tiang toi. Itu. Le ai chiu gua untuk kok nang toi atau kok wa toi, kata Tuhan loh. Engkau mau menyanyi untuk supaya dilihat manusia atau dilihat aku? Kata-kata itu begitu tajam dalam hati saya sampai minggu lalu. Hari Minggu sore saya mengikuti satu ibadah online. Saudara hamba Tuhan itu begitu menyampaikan persis kata-katanya seperti apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kamu menyanyi untuk siapa? Kamu berpakaian untuk siapa? Kamu angkat tangan untuk siapa? Saudara, waktu kalimat itu muncul, saya menangis di kamar. Saya menangis, sudah nggak tahan. Saya menangis, Ibu Gembala lagi ngobrol sama saya, dia lihat saya menangis, dia juga kepenuhan. Dan sejak saat itu saya dapatkan apa yang Tuhan mau. Lahirlah tema ini, mungkin
Mungkin tema ini, makanya saya mau sampaikan begini. Saudara, kalau baca tema ini harus ikuti kesaksian saya, harus ikuti dari awal apa yang saya sampaikan sekarang. Karena kalau saudara nggak ikuti nanti saya dicap sesat lagi ini. Karena temanya kehadiran Tuhan di ruang yang kosong atau tanpa panggung. Ya, maksudnya begini saudara. Tuhan itu bisa lawat kita dimanapun. Bisa lawat kita dimanapun. Di ruang yang kosong ini, kalau engkau menyanyi untuk Tuhan, dia bisa lawat engkau. Amin. Pertanyaannya adalah, kita kadangkala suka sungguh-sungguh antusias menyanyi waktu banyak orang. Makanya timbul pertanyaan, engkau mau nyanyi untuk siapa? Untuk aku atau untuk orang? Saudara yang ada di rumah, selalu saya bilang, mau ibadah online, kasih tempat yang terbaik. Jangan sambil makan. Baju yang rapi. Karena engkau berpakaian, bukan untuk suamimu lihat. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Namanya ibadah raya. Hari ini kita ibadah raya, cuman bentuknya online. Saudara nggak bisa hadir di gereja. Ada teman-teman kita yang duduk di sini, mereka bisa hadir. Mereka berpakaian yang bagus. Ibadah raya mereka mau berikan yang terbaik. Saudara ada di rumah, selalu saya pesan kasih tempat, kasih waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan bisa juga lawat engkau di sana. Yang setuju katakan amin. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya, saya simpulkan satu kesimpulan, Tuhan, kehadiran Tuhan di ruang yang kosong atau tanpa panggung. Hari-hari ini panggung-panggung yang besar sepi. Diganti dengan alat musik gitar. Saya minta maaf kalau ada gereja-gereja yang akhirnya saudara mengalihkan ibadah saudara, ibadah raya hanya menggunakan gitar. Minta maaf, mungkin karena situasi, karena saudara mungkin punya gedung jauh, atau karena dilarang untuk keluar, is okay. Tapi bagi saya, kalau Anda dipastori, gereja Anda cuma di sebelah rumah, lalu alat musik lengkap, kemudian Anda bisa kumpulkan para pemain musik, para singer, untuk melayani sama-sama. Why not engkau berikan yang terbaik untuk Tuhan? Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kenapa sampai engkau mau mengubah, engkau mau menyanyi untuk siapa? Nah, karena pertanyaan-pertanyaan itu, karena persoalan yang ada dalam hati saya, maka lahir tema ini. Kehadiran Tuhan di ruang yang kosong. Meskipun ruang ini kosong, kita menyanyi untuk Tuhan, Tuhan bisa hadir. Amin. Atau mungkin saudara nggak bisa kumpul di panggung. Karena keadaannya, Tuhan juga hadir di tengah-tengah panggung yang kosong itu. Karena keadaannya. Nah sekarang, saya buat pertanyaan begini. Bagaimana menikmati kehadiran Tuhan? Hapus dari pikiran bahwa Tuhan hadir ketika kita ibadah rame-rame. Tidak salah. Tuhan juga bisa hadir memang di ibadah raya seperti itu. Kita banyak kali menikmati hadirat Tuhan seperti itu. Tapi saya mau beritahu, ada banyak orang dia bisa nikmati hadirat Tuhan di gereja, tapi di rumah dia nggak bisa nikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Satu, motivasi kita menyanyi atau melayani nggak murni, makanya kita nggak rasakan hadirat Tuhan. Nah, saya buat pertanyaan begini, bagaimana menikmati hadirat Tuhan? Yang pertama, motivasi kita dalam menyanyi, dalam melayani harus murni. Saya bilang tadi, kita menyanyi bukan untuk manusia, kita menyanyi untuk Tuhan. Amin. Harusnya panggung tidak boleh sepi. Karena kita bukan menyanyi untuk audiens, untuk manusia, kita menyanyi untuk Tuhan. Amin. Tuhan taruh itu di dalam hati saya, itu sebabnya walaupun gak ada orang, kita bersorak untuk Tuhan. Motivasi kita harus rubah. Mazmur 115 ayat 1. Ayat ini begitu kuat dalam hati saya. Ayo kita baca sama-sama. Mazmur 115 ayat 1. Yang di rumah, yang di tempat ini sama-sama kita bangkit berdiri. Ingat, kita berdiri bukan untuk manusia, kita berdiri untuk Tuhan.
Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Mazmur 115 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, ya. Bukan kepada kami ya Tuhan. Bukan kepada kami. Tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Amin. Saya mau baca juga. Saya mau ajak saudara, jangan duduk dulu. Kita baca ayat yang terkenal. Ya, di dalam perjanjian baru. Kolose 3 ayat 23. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Apapun yang engkau perbuat di rumahmu, sekarang engkau sementara ibadah online di rumahmu, itu bukan untuk manusia, perbuat itu untuk Tuhan. Gembala saudara nggak bisa melihat engkau, tapi Tuhan bisa melihat engkau. Silakan duduk saudara-saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan kita. Nah, ayat ini begitu kuat. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami. Mazmur mau bilang begini, aku nyanyi bukan kepada kami. Kami itu jamak. Aku nyanyi, aku memuji Tuhan bukan untuk Tatan. Aku nyanyi, aku memuji Tuhan bukan untuk Bude. Aku nyanyi, aku memuji Tuhan bukan untuk Pak Asun di rumah. Aku nyanyi, aku memuji Tuhan bukan untuk Pak Amai di rumah, bukan. Kita nyanyi memuji Tuhan oleh karena Tuhan. Amin. Saya pakai bahasa Teochew. Nang chiu kwa mensi eng ui tio cekai nang. Nang chiu kwa eng ui tio yaso jin ai nang. Haleluya. Kita menyanyi karena untuk Tuhan. Itu sebabnya Kolose memberikan satu penegasan. Apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan. Saya bilang sama anak-anak tadi pagi yang di pastori. Bersihkan semua. Depan kalian sapu. Lakukan ini untuk Tuhan. Kamu buat ini bukan untuk dilihat oleh manusia, tapi untuk Tuhan. Hari Minggu, biasanya hari Minggu kalau yang waktu kita masih bisa beribadah sama-sama, saya suruh bersihkan semua halaman. Disapu, teras, disiram. Karena ada jemaat mau datang. Tapi sekarang jemaat nggak bisa datang. Anda nggak bisa datang di gereja. Saya bilang sapu itu, bersihkan. Untuk apa? Untuk Tuhan. Amin. Apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan. Lo mau menyanyi, harus untuk Tuhan. Motivasi kita harus murni. Amin. Saya dari dulu suka main musik. Zaman-zaman masih muda, wih, supaya dilihat orang, gayanya minta ampun. Motivasinya sudah salah. Halo, engkau para pemain musik, jaga hatimu. Mentang-mentang lu jago drum, angkat stick, cewek-cewek sampai lihat begini. Lihat Andrew sampai, Andrew. Jaga motivasi saudara. Amin. Jaga motivasi. Engkau main drum bukan untuk manusia, engkau main drum untuk Tuhan. Amin. Guru saya pernah bilang begini. Satu kali ada teman saya main bass. Main bass. Dia main itu, sampai begini loh saudara. Terus guru saya bilang begini. Jangan sampai Tuhan datang. Lu punya bass masuk sorga, lu nya nggak masuk sorga. Nah, saya punya guru bilang begitu. Kenapa? Karena waktu dia goyang-goyang begini sebenarnya untuk mencari perhatian. Motivasinya udah nggak benar. Saudara, kita mau menyanyi bukan untuk siapa-siapa. Kita mau menyanyi untuk Tuhan. Amin. Motivasi kita harus benar. Bukan kepada kami ya Tuhan, kata pemazmur. Bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Motivasi kita dalam menyanyi harus murni, saudara. Amin. Panggung harus steril dari kepentingan jasmani. Artinya begini, panggung ini harus steril ketika engkau ada di altar, engkau ada di panggung, engkau pure. Engkau melayani Tuhan bukan untuk dilihat oleh manusia. Amin. Kalau saudara punya motivasi yang murni,
maka tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak melayani di depan sini. Ada orang atau tidak, engkau akan melayani dengan skill yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Engkau akan melayani dengan maksimal. Amin. Panggung harus steril dari cari perhatian manusia. Saya bilang tadi ada begitu banyak pemusik-pemusik cari perhatian. Maaf, nggak semua. Saya nggak sedang menghakimi, tapi saya mau sampaikan ini. Jangan cari perhatian manusia. Bukan untuk kami, untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Panggung ini harus steril, saudara, dari kepentingan manusia. Kita melayani untuk Tuhan. Amin. Kita pakai dasi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Motivasi kita harus rubah dalam melayani Tuhan. Motivasi engkau ketika memuji Tuhan harus murni, saudara. Di rumahmu engkau duduk, engkau dengarkan firman, engkau katakan amin, bukan untuk pendeta, untuk gembala, tapi untuk Tuhan. Haleluya. Ayo kita renungkan sejenak. Renungkan sebentar. Motivasi kita harus murni. Amin. Motivasi kita harus murni. Saya mau coba saudara ikut saya nyanyi, ada satu lagu lama. Lagu lama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Satu pagi waktu kami lagi beston, Tuhan taruh lagu ini. Waktu Tuhan taruh kalimat-kalimat itu, kamu mau nyanyi untuk siapa? Tuhan taruh lagu ini. Dan begitu saya pegang gitar, saya spontan langsung nyanyi lagu ini. Tuhan, saya jawab, aku nyanyi bukan untuk manusia, aku menyanyi untuk Tuhan. Mari yang ada di rumah, engkau berdiri untuk Tuhan. Yang ada di tempat ini, engkau berdiri untuk Tuhan. Nyanyikan kembali. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
Tuhan izinkan engkau hidup di dunia. Puji Tuhan, sembah Tuhan, nyanyi itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Yang kedua, bagaimana menikmati kehadiran Tuhan? Cabut dulu itu mungkin. Ya. Bagaimana menikmati kehadiran Tuhan? Manual saja dipindahin. Keluar dulu, SC dulu, baru masuk lagi. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Saya tunggu ya, supaya saudara bisa baca. Bisa? Yuk. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana menikmati kehadiran Tuhan? Rubah cara berpikir kita tentang kehadiran Tuhan. Amin. Tadi motivasi kita harus benar untuk menikmati kehadiran Tuhan. Dalam melayani harus benar. Kalau motivasimu benar, maka panggung tidak akan sepi. Karena panggung, orang yang di panggung bukan melayani untuk manusia, melayani untuk Tuhan. Nah sekarang kedua, cara bagaimana menikmati kehadiran Tuhan. Rubah cara berpikir kita tentang kehadiran Tuhan. Ada banyak cara berpikir yang salah. Tuhan hadir. Kita bisa semangat memuji Tuhan kalau rame. Iya kan? Saya pakai bahasa Teju ya. Nang akan rasa sialeng, nang akan rasa sialeng, ye kangkoi ketika coy-coy nang aneh. Enggak juga. Memang kita perlu berkumpul. Nanti situasi ini sudah aman, kita Alkitab perintahkan kita harus berkumpul bersama-sama, ya kan? Dalam kitab Ibrani kita harus bersekutu bersama-sama. Tapi karena situasi seperti ini, saudara, saya mau sampaikan bukan berarti Tuhan gak bisa lawat engkau. Bisa. Cara berpikir kita harus kita ubah. Tuhan gak selamanya lawat kepada orang-orang yang rame. Ya kan? Memang kadang-kala Tuhan lawat orang-orang yang berkumpul rame-rame untuk beribadah. Tapi ketika engkau tidak bersama-sama beribadah, apakah Tuhan hadir? Tuhan hadir. Cara berpikirmu yang harus rubah. Kita baca ayat ini. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Saya sebenarnya mau ayat 20, tapi nggak apa-apa kita baca dari ayat 19 sampai ayat 20. Baca di depan sini. Sama-sama ya, yang di rumah, yang di ruangan ini baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, ayat 20, sama-sama. Ya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ, amin, Tuhan ada. Ruangan ini kosong bukan berarti Tuhan gak ada. Tuhan ada. Engkau beribadah online di rumahmu, gak ada siapa-siapa, cuma berdua mungkin dengan suami sama istri. Tuhan ada di situ. Engkau sebagai anak muda mungkin sementara beribadah sendirian di kamar kosmu, di tempat kontrakanmu, Tuhan ada di situ. Haleluya. 2 atau 3 orang kata Alkitab berkumpul, aku hadir di situ. Perbaiki cara pandang kita, perbaiki cara berpikir kita. Satu kali kami doa pagi, Tuhan bicara. Rubah mindsetmu. Cara berpikirmu tentang aku rubah. Cara melayanimu kepada aku rubah. Cara nyanyimu kepada aku rubah. Kalau cara nyanyimu selama ini hanya untuk dilihat manusia, sekarang enggak.
Manusia nggak lihat, tapi aku lihat. Aku hadir loh. Walaupun engkau cuma nokai angcian. Suami istri berdua aja lagi ngikutin live streaming ini. Tuhan hadir. Tuhan hadir di sana. Haleluya. Cara berpikir kita harus rubah tentang kehadiran Tuhan. Nah, saudara, lihat. Saya kasih beberapa contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menikmati kehadiran Tuhan dalam kesendiriannya. Kita lihat, ada Musa di gurun Midian. Sementara menggembalakan kambing domba. Tiba-tiba Tuhan lawat dia, Tuhan hadir. Ya kan? Dia kaget. Tiba-tiba semak belukar bisa terbakar. Dia pergi lihat situ. Ada api. Dia kaget ternyata Tuhan hadir di situ. Ini membuktikan bahwa engkau sendiri pun Tuhan bisa lawat engkau. Amin. Yang penting rubah motivasimu tentang kehadiran Tuhan. Rubah motivasimu dalam menyembah Tuhan, dalam menyanyi, dalam melayani. Cara berpikir saudara harus rubah. Tuhan hadir. Tuhan hadir ketika engkau sendiri. Elia di Sungai Kerit. Saudara, Tuhan lawat dia di situ, Tuhan sampaikan sesuatu di situ. Daud di Gua Adulam. Orang-orang meninggalkan dia lari dari pelarian dari Saul. Dia masuk di gua itu. Dia mulai menyembah Tuhan di gua, dia dapatkan mazmur-mazmur, ya Tuhan, kepadamu lah aku berlindung. Dan Tuhan jawab doanya. Tuhan jamah dia di Adulam dalam kesendiriannya. Siapa lagi? Dalam perjanjian baru Yohanes Pembaptis. Dia melayani di mana? Dia melayani di padang gurun. Siapa di situ? Singa, ular, kalajengking ada di situ, saudara. Nggak ada siapa-siapa. Tapi Tuhan bisa lawat dia di situ. Dan waktu Tuhan lawat dia, Alkitab berkata, orang dari gurun Samaria sampai ke Yordan cari Yohanes Pembaptis di situ. Karena dia mengalami kehadiran Tuhan. Ketika dia sendiri, dia rasakan hadirat Tuhan. Dan orang berbondong-bondong datang di situ. Saya sudah beberapa kali bersaksi kepada jemaat Tuhan di Eagle waktu saya masuk di Lome sini. Ada satu ibu bilang begini, dalam bahasa Teju dia bilang begini, nanti saya terjemahkan. Dia bilang begini, "Ayah Lona, panggil nama saya Lona. Lona, le kiang nang kuca to Singapura oce, le jenik kangwang ke otang to Lome ke otang ke kiana pondok." Dia bilang begitu. Saya terjemahkan, aduh Donald, kasihan. Kamu pernah melayani di luar. Sekarang kamu tinggal di Lome. Yang hutan di pondok lagi, kasihan. Saya ngerti ibu itu karena dia begitu sayang, dia begitu simpati terhadap saya sampai dia ngomong begitu. Tapi saudara, kata-kata itu menjadi satu motivasi buat saya. Tuhan ingatkan saya tentang Yohanes Pembaptis. Tuhan Yohanes Pembaptis melayani di gurun Tuhan. Tapi waktu dia hadirkan engkau, dia muliakan Tuhan. Saudara tahu, kalimat-kalimat dari Yohanes Pembaptis, kemudian daripada aku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Artinya Yohanes Pembaptis begitu mengagungkan Tuhan. Walaupun di padang gurun gak ada orang yang lihat dia begitu mengagungkan Tuhan, memuji untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan waktu dia punya motivasi benar, saudara tahu, Tuhan perintahkan orang dari berbagai tempat untuk mencari pelayanannya dia. Saya bilang sama Tuhan, kalau Yohanes Pembaptis engkau bisa buat orang datang ke padang gurun untuk mencari dia. Tuhan yang sama yang telah menggerakkan hati-hati orang yang di gurun untuk datang kepada Yohanes. Tuhan yang sama menggerakkan orang-orang datang ke Lome ini. Haleluya. Saya mau sapa dulu yang di Tanjung Pinang. Tulis di situ, yes, bilang. Cukup jauh engkau datang ke Lome biasanya kalau ibadah, waktu kita masih bisa ibadah sama-sama. Dan Tuhan kasih salah satu jawaban dari doa saya. Orang-orang dari tempat yang jauh, dari Simpang Lagoy boleh datang. Saudara, Tuhan hadir
Dan akhirnya ibu itu waktu dia lihat sekarang, wow ternyata benar ya. Benar ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Engkau ada di hutan pun. Sekarang Tuhan tolong engkau. Saya bilang AI hari ini memang hutan. Tapi nanti ini akan jadi kota besar karena Tuhan sudah kasih lihat kepada saya. Amin. Siapa lagi? Paulus dan Silas di penjara. Kita tahu cerita ini, amin. Nggak ada orang bu nyanyi. Nggak ada orang yang menyaksikan dia nyanyi di situ, nggak ada. Alkitab bilang mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, dijaga oleh beberapa regu, dipasung kaki dan tangan mereka. Tapi mulut mereka nggak disumpal, nggak ditutup. Mereka menyanyi untuk Tuhan, nggak ada yang lihat. Mereka menyembah Tuhan. Alkitab pakai bahasa setelah mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka berdoa, Tuhan lawat. Gempa bumi terjadi, sendi-sendi penjara itu goyang, kemudian pintu-pintunya terbuka. Kenapa? Karena ada orang yang memuji Tuhan. Memuji bukan untuk manusia, memuji Tuhan. Anda tahu orang yang memuji Tuhan, Tuhan senang sama itu orang. Kalau engkau memuji Tuhan jangan setengah-setengah, makanya selalu saya pesan, jangan mentang-mentang ibadah online, engkau memuji Tuhan sambil ciak mie goreng, sambil ciak mie goreng lah, beuk ceni lah. Lakukan untuk Tuhan. Tuhan mau jamah engkau, Tuhan mau lawat engkau. Amin. Yang keenam, Rasul Yohanes. Ya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ini salah satu murid Yesus yang menulis wahyu. Siapa di Pulau Patmos? Nggak ada. Masih sepi, dibuang dia di situ. Tapi dia tinggikan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kasih pewahyuan bahkan mengenai wabah ini. Hasil dari kesendirian Yohanes Rasul di Patmos. Dia kasih tahu bahwa satu kali akan ada wabah, akan ada penyakit sampar, akan ada bala kelaparan, akan ada perang. Ekonomi akan merosot. Dari mana dia tahu itu? Dari hasil ketika dia dalam kesendiriannya, dia menikmati Tuhan di Pulau Patmos. Saudara, justru sekarang ketika pemerintah himbau kita untuk jangan keluar rumah, Tuhan mau lawat engkau secara pribadi di rumahmu. Amin. Tuhan mau lawat engkau secara pribadi di rumahmu, saudara. Haleluya. Rubah cara berpikir kita. Dalam kesendirianmu, ketika engkau berkumpul bersama-sama keluargamu di ibadah online ini, engkau juga bisa dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Yang mau dilawat oleh Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ada di rumah, berikan tepuk tangan. Engkau bertepuk tangan bukan untuk pendeta, tapi engkau bertepuk tangan untuk Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang di sini maupun yang di rumah. Biarin orang akan dengar itu Pak Pok Muidika itu Pak Pok jadi siung nang iko dan tiap Pak Pok kaki lo tenem hiu bisa nih. Biarin orang mau bilang engkau gila. Kenapa? Tiba-tiba tetangga saudara dengar engkau bertepuk tangan. Biarin. Kita bertepuk tangan bukan untuk manusia kok. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Saya mau sapa Pak Tim bersorak engkau di rumahmu. Yang di ruangan ini bersorak. Haleluya. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana menikmati kehadiran Tuhan? Miliki hati yang bersih. Bilang, saya mau punya hati yang bersih. Yang di rumah bilang, saya mau punya hati yang bersih. Haleluya. Perhatikan, saya mau kita baca dulu Mazmur 24 ayat 3. Mazmur 24 ayat 3 yang ada di sebelah kanan screen ini. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni. Amin. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 51 ayat 12. Kita tahu cerita ini tentang ketika Daud jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba.
setelah Nathan tegur dia, Nabi Nathan tegur dia, muncul ini Mazmur 51, 12-13. Baca sama-sama, 1, 2 ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Katakan amin. Waktu Daud jatuh dalam dosa, yang pertama Daud bilang begini, Tuhan, hatiku yang dah kotor ini pulihkan Tuhan. Tahirkan Tuhan, bersihkan, karena dia tahu hanya orang yang murni hatinya, hanya orang yang suci hatinya yang bisa masuk menikmati hadirat Tuhan. Dengar baik jemaat Tuhan, kalau engkau mau menikmati hadirat Tuhan, bukan hanya di gereja engkau bisa menikmati hadirat Tuhan, di rumahmu pun engkau bisa menikmati hadirat Tuhan. Kalau engkau nggak nikmati hadirat Tuhan, cek baik-baik, jangan-jangan hatimu bermasalah. Engkau datang ke gereja, kalau ada kesalahan-kesalahan orang lain sesama jemaat, buang. Amin. Amin. Mungkin orang itu dalam emosinya ngomongin yang gak enak terhadap engkau, buang itu. Bersihkan hati kita. Amin. Bersihkan hati kita. Haleluya. Bersihkan, cek. Ya, walaupun cuman ibadah online, Tuhan bisa lawat engkau. Tadi malam mungkin suami istri cekcok, berdamai, supaya Tuhan bisa lawat engkau hari ini. Haleluya. Daud jatuh, tapi yang dia mohon kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, beriku hati baru. Saya ingin kita nyanyikan lagu yang ditulis di dalam Mazmur 51 tadi. Haleluya. Saudara, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Saudara ada di rumah yang sudah hafal lagu ini, nyanyikan bersama saya. Beriku hati baru. Yang di ruangan ini kita nyanyi untuk Tuhan. Ya, dan bangkitkan roh. Tuhan yang ada di rumah, nyanyikan sungguh-sungguh lagu ini. Terbaru sukacita keselamatan, jangan ambil roh dariku. Lagi sekali, nyanyikan dari awal pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ikut hati baru, ya haleluya, dan bangkitkan roh dalam. Beriku
kalau tidak keberatan, masing-masing taruh tangan kananmu di dada. Katakan, jaga aku. Haleluya. Jangan ambil, jangan perbaharui, sukacita, keselamatan. Jangan Tuhan suruh kita jaga hati. Hati kita harus bersih untuk menikmati hadirat Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya akan terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati. Kalau ada kekurangan-kekurangan pasangan kita, jangan taruh di dalam hati. Bersihkan hati kita, maka engkau akan nikmati hadirat Tuhan. Di rumahmu, dimanapun kau berada, engkau akan nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana menikmati hadirat Tuhan? Kembali ke PowerPoint saya. Haleluya. Terus, yang keempat, yes. Miliki hati yang haus akan hadirat Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 42. Yang terakhir, bagaimana menikmati hadirat Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Bagaimana mau menikmati hadirat Tuhan? Miliki hati yang haus akan hadirat Tuhan. Anda tahu, Tuhan begitu sangat ingin sekali. Kalau saya kasih gambaran, dia ingin memeluk engkau. Dia ingin hadir dalam penyembahanmu, dalam pujianmu. Tapi kalau engkau enggak haus akan dia, engkau akan enggak nikmati hadirat Tuhan itu. Pemazmur gambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Apa artinya, saudara? Kita pernah dengar firman Tuhan di tempat ini, Bu Gembala pernah sampaikan, rusa itu dia mau cari sungai berpuluh-puluh kilometer hanya untuk minum, satu kali minum lalu dia kembali cari rumput. Lalu kalau dia haus biar berpuluh-puluh kilometer dia pergi lagi, dia cari, saudara. Makanya Alkitab gambarkan seperti rusa yang merindukan air. Engkau harus engkau harus haus sama seperti rusa yang merindukan air. Artinya engkau harus rindu hadirat Tuhan. Kalaupun engkau gak bisa beribadah di gereja untuk saat-saat ini, punyalah kehausan untuk menikmati hadirat Tuhan di rumahmu. Haleluya. Berapa banyak saudara hari ini yang mau merindukan hadirat Tuhan. Engkau angkat tangan, saya enggak lihat tapi Tuhan lihat. Yang di rumah angkat tanganmu, katakan amin. Yang di ruangan ini, berapa banyak saudara mau nikmati hadirat Tuhan. Jadi seperti rusa yang haus. Haus artinya ada tindakan. Saudara, dia sudah minum air itu, dia pergi lagi. Dia cari makan di padang rumput berpuluh-puluh kilometer. Haus, dia datang lagi. Dia gak peduli lewat lembah, lewat gunung. Dia gak peduli, dia pergi untuk mencari air itu di sungai itu. Alkitab gambarkan, orang yang haus akan hadirat Tuhan harus berusaha.
berusaha hari ini. Kalau engkau ingin berusaha, buka hatimu, bersihkan hatimu, singkirkan cara berpikir yang udah salah bahwa Tuhan hadir hanya rame-rame. Singkirkan motivasi yang udah nggak benar. Lalu miliki kehausan itu. Siang ini saya percaya engkau akan dilawat oleh Tuhan di rumahmu. Haleluya. Tutup matamu saudara. Tutup matamu. Haleluya. Tutup mata kita. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, tutup matamu. Mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku rindu Engkau. Aku haus akan hadir. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang di rumah, yang di tempat ini, nikmati pribadi-Mu dengan sikap hormat kepada Tuhan. Sambil kau berdiri, nikmati hadirat Tuhan. Punya kehausan kepada Tuhan, punya kehausan akan hadirat Tuhan. Mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Mari angkat tangan, katakan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Menikmati, angkat suaramu, nyanyi bagi Tuhan. Menikmati Yesus dalam kemuliaan. Dari awal, kembali nyanyikan pujian ini. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Para singer maju ke depan.
Beberapa kali saya diundang untuk melayani beberapa gereja. Mereka memberikan tema dalam ibadah mereka tentang penyembahan, tentang pujian. Dan ada satu yang saya selalu sampaikan. Kenapa kita kadangkala sulit untuk mengangkat tangan di ibadah-ibadah? Kenapa kita kadangkala sulit untuk berlutut? Saya selalu jelaskan kepada jemaat. Berlutut di hadapan Tuhan adalah model penyembahan sorgawi. Haleluya. 24 tua-tua itu sujud ketika melihat takhta kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tapi kenapa kita jarang sekali melihat orang berlutut ketika sementara menyembah Tuhan? Hari ini saya mau sampaikan, engkau berlutut bukan untuk manusia. Amin. Engkau berlutut untuk Tuhan. Haleluya. Kalau dalam doa pribadi engkau bisa berlutut, Haleluya. karena engkau tahu Tuhan yang melihat engkau berdoa. Iya. Di dalam ibadah-ibadah raya, Amin. harusnya engkau juga melakukan hal yang sama, berani untuk melakukan. Amin. Tidak gengsi. Karena engkau berlutut bukan untuk manusia, untuk Yes. Tuhan. Haleluya. Orang yang Haleluya. mau melakukan ekspresi-ekspresi penyembahan, saya sebut, dia sementara haus akan Tuhan, Amin. sama seperti rusa yang rindu. Terima kasih. Tidak peduli engkau ada di rumah, mungkin engkau hari ini Amin, Yesus. Tuhan gerakkan untuk berlutut. Berlututlah di rumahmu. Engkau Tuhan gerakkan hari ini untuk sujud di rumahmu. Berlututlah, sujud di hadapan Tuhan. Engkau lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan.